Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delia NIM 1922, perwakilan dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan asuhan keperawatan pada anak dengan anemia aplastik. Selanjutnya ada konsep dasar anemia aplastik. Anemia aplastik ini merupakan ketidakaktifan sumsum tulang yang kemudian jaringannya digantikan oleh jaringan lemak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan atau tidaknya adanya faktor pembentukan sel darah yang menyebabkan anemia, leukopenia, dan juga trombositopenia. Nah, bentuk kegagalan sumsum tulang ini diperantarai oleh imunitas dengan karakteristik munculnya T sel yang reaktif. T sel ini dapat merusak hematopoietic stem cell, progenitors, dan juga sel darah yang sudah dewasa. Selanjutnya ada klasifikasi anemia aplastik. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu anemia aplastik primer yang didapatkan oleh faktor herediter seperti faktor genetik. Selanjutnya ada anemia aplastik sekunder yang didapatkan dari faktor eksternal atau paparan. Lalu ada etiologi anemia aplastik. Ini disebabkan oleh idiopatik, radiasi, obat dan toksik yang diberikan secara berlebihan, infeksi yang disebabkan oleh virus. Lalu pada patofisiologi diawali dengan kegagalan sumsum tulang karena kerusakan stem sel, lalu sumsum tulang ini menunjukkan kekosongan elemen hematopoietik dan dipenuhi oleh sel lemak. Nah, penurunan populasi sel CD34 ini juga terjadi, padahal sel ini mengandung stem sel dan juga calon sel progenitor hematopoietik. Lalu pada keadaan ini menunjukkan hilangnya fungsi dari progenitor hematopoietik yang besar sehingga tidak merespon bahkan dengan jumlah hematopoietik kru faktor yang tinggi. Penekanan dari hematopoiesis dapat diperantarai oleh sel limfosit C sitotoksik CD8 dan HLA-DR+ yang dapat terdeteksi pada darah dan sumsum tulang penderita anemia aplastik. Sel ini memproduksi sitokin inhibitorik. Nah, sitokin ini menekan hematopoiesis dengan memengaruhi siklus mitotik dan pemusnahan sel melalui induksi pas-mediated apoptosis. Lalu manifestasi klinik yang terjadi tanda gejalanya yaitu perdarahan akibat terjadinya trombositopenia, anemia, demam akibat infeksi yang disebabkan oleh neutropenia, kadar eritrosit di bawah nilai normal, terjadi infeksi, lemah dan lelah, nyeri kepala, mikrosefali, kelainan tengkorak, dan lainnya. Selanjutnya ada prosedur diagnosis yang dapat dilakukan. Ya, yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini meliputi HB, jumlah neutrofil absolut, pemeriksaan trombosit, flow cytometry, dan juga FIS. Lalu yang kedua ada pemeriksaan sumsum tulang. Ini untuk mengetahui sel hematopoiesis terlihat pada sumsum tulang. Jika terjadi aspirasi sumsum tulang, biasanya mengandung sejumlah spikula dengan daerah yang kosong dipenuhi lemak dan relatif sedikit hematopoiesis. Lalu ada pemeriksaannya radiologis. Ini salah satunya yaitu pemeriksaan MRI yang memberikan gambaran yang khas, yaitu ketidakhadiran elemen seluler dan digantikan oleh jaringan lemak. Lalu yang keempat ada tes fungsi hati dan juga virus. Nah, anemia aplastik ini dapat terjadi pada 2 hingga 3 bulan setelah seseorang terdiagnosis hepatitis akut. Nah, tes ini juga dinilai jika mempertimbangkan dilakukannya bone marrow transplantation. Selanjutnya ada penatasan medis atau non-medis yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pengobatan umum, yaitu terjadi jika granulosit kurang dari 500 mili, yang hal ini digunakan untuk menghindari melakukan kontak dengan orang lain yang mengidap infeksi dan pada penderita diberikan pencegahan infeksi. Lalu ada penggunaan sabun antiseptik untuk mencegah infeksi kulit, lalu menggunakan sikat gigi yang halus untuk mencegah perdarahan, membatasi penggunaan obat-obatan suntikan, dan juga jika mengalami menstruasi berlebihan, dicegah dengan pemberian obat antikonvulator. Selanjutnya yang kedua ada transfusi produk-produk darah. Ini salah satunya yaitu pemberian PRC bila HB-nya kurang dari 7 gram per desiliter atau terjadi anemia. Lalu ada pemberian TC jika terjadi perdarahan atau jumlah trombositnya kurang dari 10.000. Lalu ada transfusi granulosit. Yang ketiga ada pemberian antibiotika. Ini merupakan salah satu terapi kausal. Ini terjadi jika terjadi demam sebagai gejala infeksi, maka diberi broad spektrum antibiotika. Lalu ada pemeriksaan kultur baik darah, urin, tenggorokan, dan juga lesi kulit. Lalu ada pemeriksaan antibiotika sesuai dengan hasil kultur tersebut.
Lalu yang keempat ada hematopoietic growth factor. Ini pemberian erythropoietin untuk anemia dan juga pemberian granulosit makrofag koloni stimulation factor dan juga GGSF untuk neutropenia. Lalu yang kelima ada pemberian imunosupresif. Ini merupakan salah satu terapi definitif. Obat-obatan ini bermanfaat untuk pasien anemia aplastik, khususnya yang disebabkan oleh kelainan imun. Ada pemberian prednisol, cyclosporin dan juga anti-timokit, globulin dan juga timoglobulin. Lalu yang keenam ada transplantasi sum-sum tulang. Ini merupakan salah satu terapi definitif. Ini memberikan peningkatan kehidupan untuk pasien hingga 94%. Nah, ini diberikan pada anemia aplastik berat dengan usia kurang dari 40 tahun. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Berikut asuhan keperawatannya pada anak F yang berusia 6 tahun dengan keluhan utama dia buang air besar 6 hingga 7 kali selama 3 bulan dan juga nafsu makannya menurun, ada memar, ada bercak eksim di punggungnya, kemudian HB-nya rendah 9 gram. Saya lanjutkan ke pengkajiannya. Berikut pengkajiannya. Lalu di sini diketahui keluhan utamanya yaitu 6 hingga 7 kali buang air besar per hari selama 3 bulan disertai dengan hilangnya nafsu makan. Berat badannya 13,5 gram, tinggi badannya 98 cm. Ini dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami kurang berat badan, IMT-nya kurang dari normal. Kemudian HB-nya rendah 9 gram, trombositnya juga 67 kali 109 termasuk rendah. Selanjutnya untuk pemeriksaan laboratorium lainnya normal. Lalu terapi yang saat ini dilakukan pada anak tersebut yaitu pemberian antibiotik, sedang merah, dukungan trombosit, menjalani diet bebas gluten, pemberian multivitamin, vitamin C, dan juga zat besi. Berikut analisa datanya, diketahui masalahnya yaitu defisit nutrisi, kerusakan integritas kulit, dan juga perfusi perifer tidak efektif. Berikut pathway-nya yaitu disebabkan oleh faktor genetik, obat-obatan, dan kimia, infeksi, radiasi, dan juga kelainan imunologis menyebabkan anemia aplastik. Selanjutnya anemia aplastik ini menjadi anemia dan juga trombositomia. Karena terjadi anemia menyebabkan HB-nya turun, sirkulasi keduanya turun, terjadi pucat, akal dingin, dan juga CRP-nya 5 detik, terjadi perfusi perifer tidak efektif. Lalu di anemia ini terjadi anoreksia sehingga menyebabkan mengalami defisit nutrisi. Kemudian trombositopenia ini menyebabkan gangguan pembukaan darah, terjadi hipertensi umum, memar, dan juga eksim yang menyebabkan gangguan integritas kulit kepada pasien. Lalu diagnosis kepalanya diangkat ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, ditandai dengan berat badannya menurun minimal 10% di bawah rentang ideal dan nafsu makan menurun. Diketahui IMT klien yaitu 14,5, ini merupakan underweight. Lalu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan pengisian kapiler 5 detik, asal tabadinya dan juga warna kulit pucat. Selanjutnya ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan kekurangan nutrisi dan perubahan sirkulasi ditandai dengan adanya penyakit umum multiple, memar, atau kemerahan dan juga eksim. Lalu intervensi yang dilakukan pada defisit nutrisi dilakukan manajemen nutrisi dan juga promosi berat badan. Lalu pada diagnosa yang kedua dilakukan perawatan sirkulasi dan juga diagnosa yang ketiga dilakukan perawatan integritas kulit. Selanjutnya evaluasi didapatkan skor yang diharapkan telah terpenuhi semua, telah tercapai. Selanjutnya analisis jurnal pertama dari kelompok kami dengan judul Corticosteroid Therapy for Intermediate Pediatric Acute Liver Failure and Aplastic Anemia with Acute Hepatitis. Dengan hasil kesimpulan pemberian terapi kortikosteroid ini pada anak dengan anemia aplastik, hepatitis akut efektif dapat membantu pemulihan kesehatan. Lalu analisis jurnal yang kedua ini dengan judul Patient Feature and Survival of Pediatric Aplastic Anemia in the USA, a Institution Experience.
Nah, ini kesimpulannya faktor kelangsungan hidup anak dengan anemia aplastik dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya jaminan kesehatan yang dia miliki seperti asuransi kesehatan, lalu ada usia, berat badan yang terlalu tinggi maupun berat badan yang terlalu rendah, dan juga komplikasi penyakit yang menyertai anak tersebut. Lalu di sini dapat disimpulkan anemia aplastik ini penyakit yang terjadi akibat kegagalan proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah yang ditandai dengan terjadi ketidakefektifan sumsum tulang yang kemudian jaringannya digantikan oleh jaringan lemak. Nah, di Indonesia pada tahun 2011 diberikan sebesar 2 hingga 5 kasus per 1 juta penduduk. Nah, agen yang menyebabkan terjadinya anemia aplastik ini yaitu ada radiasi, idiopatik, obat-obatan, infeksi, dan juga kelainan genetik. Nah, yang beberapa gejala yang mungkin timbul yaitu perdarahan akibat trombositopenia, anemia, demam akibat infeksi yang disebabkan neutropenia, kadar eritrosit di bawah nilai normal, terjadi infeksi, dan gejala-gejala lainnya yang telah disebutkan tadi. Kemudian pemeriksaan yang dapat dilakukan ada pemeriksaan lab, pemeriksaan sumsum tulang, pemeriksaan fungsi hati. Untuk penata laksana yang dapat dilakukan yaitu pemberian antibiotik, pemberian imunosupresi, transfusi produk darah, transplantasi sumsum tulang, dan juga keperawatan sesuai dengan diagnosa yang telah ditegakkan sesuai dengan kondisi pasien. Berikut referensi yang kelompok kami pada judul anemia aplastik pada anak ini. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.